Setelah memahami kalimat terbuka, kalimat tertutup, dan bisa memodelkan menjadi kalimat matematika, kini saatnya untuk bisa menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Nah, pernahkah kalian melihat teka-teki seperti ini? Ya, jika kalian bisa memecahkan teka-teki seperti ini, maka artinya kalian sudah siap atau sudah bisa mempelajari PLSV, karena sejatinya ini adalah salah satu contoh sederhana dari PLSV. Sekali lagi, PLSV itu adalah menggunakan prinsip timbangan. Ketika kedua ruas persamaan dilakukan secara sama, maka akan tetap menghasilkan nilai yang sama. Oke, contohnya di sebelah kiri ada 2 kotak dan juga 2 bola, di sebelah kanan ada 6 bola. Berapa banyak nih bola yang ada di dalam kotak? Caranya, yang pertama, di sebelah kiri kan terdapat 2 bola. Maka 2 bola yang di sebelah kiri kita turunkan, kita ambil. Jika 2 bola yang di sebelah kiri kita ambil, maka supaya sama, 2 bola yang di sebelah kanan juga harus kita ambil. Sehingga nanti timbangannya akan menjadi seperti ini. Nah, setelah 2 bola di sebelah kiri dan 2 bola di sebelah kanan sama-sama kita ambil, maka di sebelah kiri tersisa 2 kotak dan di sebelah kanan tersisa 4 bola. Nah, kira-kira jika ada 2 kotak dengan kesamaan atau persamaan ada 4 bola, maka berapakah isi bola di dalam setiap kotak? Betul sekali, jadi bola yang ada di dalam kotak itu adalah 2 bola. Jadi, PLSV ini akan tetap ekuivalen jika kedua ruasnya ditambah, atau bisa juga dikurang, atau bisa dikali, atau bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Sekali lagi, kedua ruasnya ini harus diperlakukan secara sama. Contoh, jika kiri ditambah 2, maka kanan harus ditambah 2, dan seterusnya. Maka langkah-langkah untuk menyelesaikan PLSV adalah yang pertama, tempatkan suku yang sejenis pada masing-masing ruas. Contohnya, ruas kiri, misalkan isinya variabel, maka yang ruas kanan harus konstanta. Atau juga boleh sebaliknya, ruas kiri yang konstanta, maka nanti yang di ruas kanan itu adalah yang variabel. Nah, setelah suku jenis ini berada di dalam satu ruas yang sama, maka jika ada suku yang tidak sejenis di dalam satu ruas tersebut, maka kita harus hilangkan suku yang tidak sejenis tersebut dengan lawan dari operasi suku tersebut. Contohnya, nanti jika ada plus 2, maka kita harus hilangkan plus 2 itu dengan lawannya, yaitu min 2. Nah, tadi kalau misalkan satu suku tersebut dikurangi 2 atau di min 2, maka ruas kanannya juga harus di min 2. Nah, kita langsung amati contoh soal supaya lebih memahami. Penyelesaian dari 2x plus 4 sama dengan 14. Bagaimana? Nah, 2x plus 4 sama dengan 14. Di sini terlihat bahwa di ruas kiri ini ada variabel dan juga konstanta, yaitu 2x dan juga konstantanya plus 4. Sedangkan di ruas kanan ini hanya ada konstanta, yaitu 14. Maka ini konstanta yang ada di kiri, yaitu angka plus 4 ini harus dihilangkan. Nah, cara menghilangkannya adalah dengan operasi lawannya tadi. Nah, hilangkan plus 4 dengan lawannya min 4. Nah, kalau ruas kiri diberi min 4, maka ruas kanan juga harus diberikan min 4. Dari sini kita bisa lihat nanti 2x, nah tadi ya plus 4 min 4 ini di ruas kiri akan hilang. Jadi plus 4 yang tadi di awal ini ada plus 4, maka akan menjadi hilang. Kenapa? Karena sudah diberikan lawannya min 4. Nah, di kanan 14 min 4. Setelah itu kita bisa hitung 2x sama dengan 10.
Nah, di sini 2x, maka kita juga harus hilangkan koefisien 2 atau angka yang ada di depan x dengan cara apa? Nah, karena 2x ini artinya 2 kali x, maka cara menghilangkan lawan dari perkalian adalah dibagi. Jadi koefisien 2 ini dihilangkan dengan cara dibagi 2. Maka ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga dibagi 2. Maka yang kiri nanti akan menjadi x, sedangkan yang kanan menjadi 5. 3x min 17 sama dengan 10. Nah, dari sini variabel dan konstanta di ruas kiri, sedangkan di ruas kanan hanya konstanta. Maka jelas yang di ruas kiri min 17 ini harus kita hilangkan. Dengan cara apa? Nah, dengan cara supaya min 17 ini yang di kiri hilang, maka harus diberi plus 17. Kirinya dikasih plus 17, kanannya juga harus dikasih plus 17. Yang ruas kiri ini tidak perlu tulis, nggak apa-apa. Jadi kita skip satu step ya. Yang ruas kiri kan tadinya ada min 17 plus 17. Nah, ini kita kalau sudah terbiasa, kita bisa langsung seperti ini. Karena tadi min 17 ini ada di kiri, ketika ditambah 17 kan pasti hilang. Jadi tidak perlu ditulis. Nah, kita cukup langsung menuliskan plus 17 yang ada di kanan. Oke, sekali lagi ya, min 17 ini ada di kiri, kita harus hilangkan dengan lawannya plus 17. Karena yang di kiri ini nanti hilang, maka kita menuliskan plus 17-nya cukup di kanan. Sehingga kita bisa tuliskan 3x sama dengan 10 tambah 17 yaitu 27. Langkah selanjutnya pun sama, 3x ini, nah supaya 3x ini koefisien 3-nya hilang, maka supaya menjadi x sama dengan, kan artinya 3 kali x sama dengan 27, berarti x-nya harus bagaimana? Nah, x-nya juga 27 dibagi 3 tadi ya. 3 yang di kiri ini ketika dibagi 3 pastikan x-nya tinggal 1, maka kita juga boleh langsung tulis seperti ini. Jadi langsung menjadi x sama dengan, nah yang di kanannya kita tulis jadi 27 per 3. Sekali lagi, koefisien yang 3 di kiri ini pasti hilang ya, atau menjadi tinggal 1, sehingga nggak perlu ditulis, tidak apa-apa, langsung nulis yang di bagian kanannya yaitu dibagi 3. Dan nilai x-nya ini adalah 9. Oke, contoh soal selanjutnya. Carilah penyelesaian dari 5a plus 9 sama dengan 7a min 21. Nah, di contoh soal yang ini, baik ruas kiri maupun ruas kanan masih bercampur. Maka kita harus tetapkan di sebelah kiri mau suku apa, yang di sebelah kanan harus suku apa, mereka harus suku yang sejenis. Nah, untuk contoh yang di sini, saya ingin sebelah kiri ini adalah ruas yang isinya suku yang ada variabelnya, sedangkan sebelah kanan ini adalah ruas yang akan diisi oleh konstanta. Karena kiri adalah yang variabel, ya, jadi yang sebelah kiri ini kita isi dengan ruas yang ada variabelnya, sedangkan yang kanan adalah ruas yang ada di konstantanya. Maka yang di sebelah kiri ini yang kita hilangkan adalah plus 9. Sedangkan yang di sebelah kanan yang kita hilangkan adalah 7a. Karena kalau yang di kiri tadi sekali lagi adalah variabel, maka konstanta plus 9 di kiri ini harus hilang. Sedangkan yang di kanan ini adalah konstanta, maka 7a yang ada variabelnya ini di kanan harus hilang. Nah, ingat ketika ingin menghilangkan, maka kita harus berikan lawannya. Jadi, ketika kita ingin hilangkan 9 di kiri dan 7a di kanan, maka kita harus berikan lawannya. Lawan dari plus 9 adalah min 9, sedangkan lawan dari 7a adalah min 7a. Nah, kalian lihat, kalau di sebelah kiri ini sudah diberikan lawan min 9, ya, maka nanti di kanan juga akan
kita berikan min 9. Sehingga nanti di kanan ini akan muncul lawan dari plus 9, yaitu min 9. Kemudian yang 7A di kanan ini tadi sudah diberikan lawannya, yaitu min 7A. Maka nanti di kiri akan muncul lawan dari 7A atau min 7A. Jadi dengan kata lain, ketika kita menghilangkan 9 di kiri, maka nanti akan ada lawan dari 9 yang muncul di kanan, yaitu min 9. Sedangkan ketika kita menghilangkan 7A di kanan, maka nanti lawan dari 7A itu akan muncul di sisi sebelah kiri. Selanjutnya baru kita hitung 5A min 7A ini adalah min 2A. Nah, ini harus hati-hati ya. Min 21 ini buruk, min 9 juga buruk. Kalau buruk sama buruk itu artinya tambah buruk. Maka min 21 sama min 9 ini dijumlahkan jadi 30. Hasilnya adalah negatif karena tambah buruk, min 30. Selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya A-nya ini kita bagi berapa? Kita bagi dengan angka yang ada di depan A. Angka di depan A adalah min 2. Maka ini harus dibagi min 2. Min 30 juga dibagi min 2. Sehingga kita cukup menuliskan seperti ini. A sama dengan min 30 dibagi min 2. Ini jadi dengan kata lain kita menghilangkan koefisien min 2 dengan cara apa? Ya dengan cara dibagi min 2. Kenapa? Karena koefisien dengan variabelnya ini adalah dikali. Maka supaya perkalian itu hilang, maka harus dengan lawannya dibagi. Sehingga akan menghasilkan A-nya sama dengan berapa? Nah, ingat min 30 dibagi min 2. Min bagi min hasilnya positif. 30 bagi 2 hasilnya 15. Sehingga A-nya sama dengan positif 15. Nah, kalau bentuk seperti ini maka kita harus kalikan terlebih dahulu dengan angka yang ada di dalam kurung. 2 ini dikalikan X. 2 juga dikalikan 4. Begitu pula yang di sini 4 dikalikan X. 4 juga dikalikan min 12. Nah, ini jawabannya. 2X plus 8 sama dengan 4X min 48. Nah, untuk yang ini saya akan mencoba variabel saya tempatkan di sebelah kanan, konstanta di kiri. Oke, sekali lagi variabelnya yang di kanan, konstantanya yang di kiri. Ketika variabel ada di kanan, maka konstanta yang di kanan ini harus kita hilangkan. Dan ketika konstanta di kiri, maka variabel yang ada di kiri juga harus kita hilangkan. Nah, tadi ingat, jika ingin menghilangkan harus dengan lawannya. 2X lawannya adalah min 2X ya. Lawan dari 2X adalah min 2X. Maka nanti min 2X ini akan muncul di sebelah kanan. Kemudian yang di kanan yang ingin kita hilangkan adalah 48. Maka lawan dari min 48 adalah plus 48. Yang di sebelah kiri akan muncul plus 48. Jadi seperti ini. 2X di kiri hilang dengan lawannya yaitu min 2X. Maka nanti di sebelah kanan akan muncul min 2X. Min 48 di kanan hilang oleh lawannya plus 48. Maka nanti di kiri akan muncul plus 48. Oke. Nah, 56 sama dengan 2X. Oke, di depan angka X ini adalah angka 2. Maka koefisien ini kita hilangkan dengan cara dibagi 2. Sehingga 56 bagi 2 hasilnya adalah 28. Sehingga X-nya sama dengan 28. Nah, selanjutnya soal cerita. Nah, kalau ada soal cerita, kita harus buat dulu model matematikanya. Nah, kita akan misalkan umur Rani, yaitu adalah R. Nah, di kalimat yang pertama, umur ayahnya ini 3 kali umur Rani. Maka artinya umur ayah ini adalah 3 dikali R. Karena tadi umur Rani sudah dimintakan R. 3 kali R ini bisa kita tulis 3R. Nah, selanjutnya ada kalimat 8 tahun yang akan datang. Nah, 8 tahun yang akan datang itu artinya umur ayahnya bertambah 8, umur Raninya juga bertambah 8. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat jumlah umur mereka 64 tahun. Maka umur ayah yang bertambah 8 dan umur Rani yang bertambah 8 ini dijumlahkan hasilnya 64. Nah, kita ubah dengan simbol yang tadi sudah disepakati, ya, yang dimisalkan tadi.
maka akan menghasilkan 3R ditambah 8 itu untuk umur ayah, R plus 8 itu untuk umur Rani yang bertambah masing-masing 8 tahun. Selanjutnya kita sederhanakan dulu bentuk aljabarnya. Menghasilkan 4R plus 16 sama dengan 64. Nah, di sini yang kita hilangkan siapa? Betul, plus 16. Plus 16 ini kita hilangkan dengan lawannya. Lawan dari plus 16 adalah min 16. Karena posisi plus 16 ada di kiri, maka nanti lawannya akan muncul di sebelah kanan menjadi seperti ini. 4R sama dengan 64 min 16. Kita hitung 4R sama dengan 48, maka R-nya dibagi 4 karena koefisien dari R adalah 4. Dibagi 4 hasilnya R-nya sama dengan 12. Sekian dan terima kasih.